Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dian Hidayah dengan NIM 230170007. Dan bersama teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang metode Quinn-McCluskey. Jadi, biasanya ini disebut dengan metode tabulasi, yang merupakan metode yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi Boolean. Jika jumlah variabel yang terlibat pada suatu fungsi lebih daripada 6 variabel, maka penggunaan peta Carnot menjadi semakin rumit. Nah, dasar hukum yang digunakan pada metode ini adalah aksioma distribusi dan akan dijelaskan juga bersama teman-teman saya yang lain dan akan diberikan contoh-contoh soal oleh teman-teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Latif Rahman dengan NIM 230170008. Baik, saya akan menjelaskan soal pertama. F dengan variabel ABC sama dengan sigma M 01567. Nah, pertama-tama kita akan buat kolom 0. Kolom 0 yang berisi dengan angka 0, 1, 5, 6, 7. Baik, untuk mencari kolom 1, kita akan melihat pasangan di kolom 0. Misal 0, 1. Di sini terdapat perbedaan seperti 0 dan 1. Maka ditulis begini. Kolom 1. Nol, nol strip. Nah, begitu juga seterusnya. Kita lihat dulu pasangannya. 1, 5. Selanjutnya, karena kolom 1 tidak dapat dipasangkan, maka kolom 1 perlu diberikan variabel ABCD. Setelah itu, tulis F sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Nah, untuk mengisi sama dengan yang ketiga ini, kita perlu lihat dulu nih. Ini kan pakai format ABC. Nah, kalau nolnya A, maka tulis A. Kalau nolnya B, ditulis B. Nah, kalau yang C ini gak ada angka, maka gak perlu ditulis.
Selanjutnya kalau A-nya gak ada angka, maka gak perlu ditulis. Kalau B 0, maka ditulis B. Kalau C 1, maka ditulis C aksun. Begitu juga seterusnya. Aksun, C aksun. Sekian pembahasan saya. Selanjutnya akan bahas teman saya. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dengan NIM 230170066. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pertama, kita akan memasukkan penyusun utama yang telah didapatkan sebelumnya, yaitu untuk mengisi kolom suku min, kita akan melihat angka yang ada di penyusun utama, misalkan 0. Kita beri silang pada suku min 0. Angka 1 kita beri silang pada suku min 1, dan begitu seterusnya. Untuk di bagian bawah ini, kita beri tanda centang dengan melihat apa di kolom tersebut ada tanda silang atau tidak, seperti pada kolom suku min 0. Untuk menyederhanakannya, kita bisa melihat silang yang bersusun seperti pada suku min 1. Ada 2 silang yang berjejer, dan pada suku min 5 juga ada 5 juga. Nah, kita hanya perlu mengambil yang B dengan memberi tanda bintang, dan yang D dengan satu angka yang sama. Jadi dia juga diambil menjadi dengan memberi tanda bintang. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Mabrur, NIM saya 2301700024. Jadi di sini kita akan membuat soal yang telah tertulis. Jadi pertama-tama kita akan membuat kolom 0. Jadi kita tuliskan di sini kolom 0. Sebelumnya kita akan buat format dulu. Formatnya 0. Di atas ini kita buat 8421. Ini sudah formatnya gini, seperti rumus lah dikatakan. Baik, kita sekarang kita masukin kolomnya. Baik, kita
pertama yang diminta di soal di sini adalah 0. Kita buat 0. Jadi 0 di sini tidak ada isinya. Misalnya 0 kita buat kita tulis sini 0 0 0 0. Nah, terus yang diminta di soal seterusnya 1. 1. Kita tulis 1. Kita buat 0 0 0 1. Kenapa tulis sini? Karena formatnya seperti di format yang di ujungnya kita tulis 1. Selanjutnya kita tulis 2. Kita tulis di sini, kita isi kolomnya 0 0 1 0. Nah, selanjutnya kita buat yang ada di dalam, kita isi kolomnya yang ada satunya cuma 1. Selanjutnya kita buat 8. Jadi kita buat pertama kita buat 1. Karena di formatnya kalau kita ada angka 8, jadi kita buat 1 di pertama. 1 0 0 0. Nah, seterusnya kita isi kolom selanjutnya. Terus soal diminta 5. Kenapa 5? Karena kita yang ada satunya ada 2. Jadi 5. Pertama kita 5 0 0 1 0 1. Jadi selanjutnya kita isi kolom 10. 10 kita buat pertama 1 0 1 0. Selanjutnya kita masukin nilainya 12. 12 kita taruh 1 1 0 0. Selanjutnya sepertinya yang satunya yang kita isi satunya 2 sudah siap. Kita lanjut yang satunya yang ada 3. Baik, selanjutnya kita masukin angka 11. 11 kita pertama kita taruh 1 0 1 1. Setelah itu yang ada satunya 3, yang kita isi kolomnya yang ada satunya 3 sana kita isi nilainya 14. Jadi kita pertama taruh 1 1 1 0. Setelah itu kita masukin nilai terakhir. Kita masukin nilai terakhir 15. Di 15-nya dia kita taruh 1 1 1 1. Dia tidak ada not. Oke. Siap. Ini sudah siap semua yang saya buat. Kita checklist. Selesai. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Rida dengan NIM 230170010. Jadi saya akan melanjutkan soal yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Muhammad Arif Mabrur. Sekarang kita akan memasuki ke kolom 1. Baik, dilihat di sini
Kita akan membandingkan 0 dengan 1 untuk pertama. Jika kita lihat dengan baik, di sini perbedaan terletak di kedua bagian ini, jadi kita letakkan min di bagian yang berbeda. Sekarang kita lanjutkan bagian 0 dengan 2. Perbedaan terletak di sini. Kita letakkan min. Untuk 0 dan 8. Terletak di bagian sini, kita letakkan min. Karena bagian pertama sudah habis, kita garis saja. Kita lanjut bagian kedua dengan membandingkan 128 dengan 5, 10, 12. Kita lihat bagian dengan 1 dan 5, perbedaan terletak di bagian di sebelah sini. Kita letakkan min. Kita lanjut ke 2, 10. Perbedaan terletak di antara 1 dan 0 ini. Sedangkan sebelah sini tidak ada yang berbeda, jadi kita tulis saja. Kita lanjut ke 8, 12. Kita lihat 8, 12 terletak di bagian sebelah sini, jadi kita tulis min. Bagian kedua setelah habis, kita roll. Kita lanjut bagian 5, 10, 12 dengan 11 dan 14. Jika kita lihat dengan benar, kenapa 5, 11 tidak diambil? Karena 5 dengan 11 akan mempunyai 2 min, sedangkan kita hanya memutus 1 min. Jadi kita ambil saja 10 dengan 11. Kita lihat 10 dengan 11 terletak perbedaan di sebelah sini. Jadi kita tulis 1 min. Kita lanjut ke 10, 14. Kita lihat perbedaannya terletak di sebelah sini, di yang kedua. Sekarang 12 dan 14. Karena 10 sudah habis, kita cek 12. Karena 12 dengan 11 akan mempunyai 2 perbedaan, kita akan memilih 12 dengan 14. Kita lihat perbedaannya terletak di bagian sebelah sini. Tulis. Karena bagian ketiga sudah habis, kita lanjut ke bagian keempat. Sekarang kita akan membandingkan 11, 14 dengan 15. Kita akan ambil 11 dengan 15. Terletak perbedaan di sebelah sini, 2. Dan kita akan ambil 14 dengan 15.
Perbedaan terletak di sebelah sini. Angka yang digunakan di kolom 0 maka akan dicentang semuanya. Karena di sini semuanya digunakan, kita centang saja semuanya. Baik, sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Rizky Agustio dengan NIM 2301700056. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, setelah mendapatkan nilai dari kolom 1, selanjutnya kita akan mencari nilai kolom 1 yang bisa disamakan untuk menjadi nilai untuk kolom 2. Yang pertama, kita akan pasangkan 0,1 seperti yang kita lihat bahwa di kolom 1 ini kita dapat melihat kelompok yang bisa disamakan, yang bisa dicari persamaan. Selanjutnya, untuk mencari nilai dari kolom 2, kita akan menyamakan barisan pertama dengan barisan kedua. Misalkan 0,1 nilainya 000 strip, kita samakan dengan 1,5 dengan nilai 0 strip 01. Apakah dia sama? Tidak. Maka kita lanjut ke 0,1 dengan 2,10. Apakah dia bernilai sama? Tidak juga kan? Selanjutnya ada 0,1 dengan 8,12. Apakah nilainya sama? Ternyata tidak sama. Selanjutnya ada 0,2. Kita samakan dengan 1,5. 0,2 nilainya 0 strip 0, sedangkan 1,5 bernilai 0 strip 01. Apakah nilainya kita tulis sama? Tidak sama, maka baris 0,2 kita lanjut, kita samakan dengan 2,10. Apakah dia nilainya sama? 00 strip 0 dengan strip 010. Ternyata nilainya tidak sama, maka akan kita lanjutkan di 0,2 dengan 8,12. Apakah dia bernilai sama? Ternyata tidak sama. Apakah kita akan lanjut ke baris ke 0,8 dengan 1,5. Apakah dia memiliki kesamaan? 0,2 0,8 bernilai strip 000, sedangkan 1,5 bernilai 0 strip 01. Ternyata tidak sama. Selanjutnya 0,8 dengan 2,10. Apakah bernilai sama? Ternyata nilai sama, yaitu strip 000 dengan strip 010. Maka di kolom 2 kita tulis 0,8 dengan 2,10. Maka nilainya strip 0 strip 0. Maka dari kolom 1 ini kita centangkan. Selanjutnya dari kelompok, dari barisan kedua ada 1,5, kita pasangkan dengan 10,11. Apakah dia bernilai sama? Ternyata tidak. Selanjutnya kita pasangkan 1,5 dengan 10,14. Apakah dia bernilai sama? Ternyata tidak sama. Selanjutnya kita samakan lagi 1,5 dengan 12,14. Apakah dia bernilai sama? Ternyata tidak sama. Lanjut, di bawahnya ada 2,10. Akan kita samakan
kan dengan 10,11. Maka nilainya sama. Ternyata tidak sama. Selanjutnya 2,10 kita pasangkan dengan 10,14. Ternyata tidak ada yang sama. Selanjutnya 2,10 dengan 12,14. Ternyata tidak sama juga. Lanjut, di bawahnya ada 8,12 dengan 10,11. Apakah dia nilainya sama? Ternyata tidak sama. Lanjut lagi, ada 8,12 dipasangkan dengan 10,14. Apakah nilainya sama? Ternyata 8,12 dengan 10,14 bernilai sama, maka akan kita tulis di kolom 2. Maka nilainya kita tulis 1 strip 0. Sama, maka kita akan centangkan. Selanjutnya di baris ketiga ada 10,11. Kita pasangkan dengan 11,15. Apakah dia bernilai sama? Jika dipasangkan, ternyata tidak sama. Selanjutnya ada 10,11 dan dipasangkan dengan 14,15. Ternyata dia nilainya tidak sama. Selanjutnya ada 10,14 dipasangkan dengan 11,15. Apakah dia sama nilainya? Nilai 10,14 1 strip 10, sedangkan nilai 11,15 1 strip 11. Ternyata ada yang sama di 1 strip 1. Karena dia sama, maka akan kita tulis di kolom 2. Menilai 10. Maka nilai dari 10,14 dengan 11,15 kita tulis dengan 1 strip 1. Selanjutnya barisan 10,14 dengan 14,15. Apakah dia bernilai sama? Ternyata baris 10,14 dengan 14,15 dia bernilai sama atau bisa dipasangkan. Maka kita akan tulis di sini. Selanjutnya ada 12,14. Jika dipasangkan dengan 11,15, apakah dia nilainya bisa dipasangkan? Ternyata tidak. Selanjutnya ada 12,14 dengan 14,15. Jika dipasangkan, apakah dia nilainya sama? Ternyata tidak. Maka setelah kita mendapatkan nilai dari kolom 2, selanjutnya kita akan memberi tanda atau simbol kepada baris yang tidak bisa disamakan atau tidak bisa dibandingkan dengan baris yang lain. Contohnya 0,1 kita simbolkan dengan variabel A, 0,2 kita simbolkan dengan variabel B. Selanjutnya ada 1,5 kita simbolkan dengan variabel C. Selanjutnya ada baris 12,14 yang tidak bisa dipasangkan. Kita lambangkan dengan variabel D. Selanjutnya di bagian kolom 2, barisan pertama kita lambangkan dengan variabel E, dan di baris kedua kita lambangkan dengan variabel F. Sedangkan di baris ketiga dan keempat itu
nilai dari pemasangannya itu sama, maka yang kita ambil hanya bagian ini aja, 10,11 dengan 14,15. Maka di bagian 10,14 dengan 11,15 kita coret, karena dia bernilai sama maka kita ambil aja satu. Jadi 10,11, 14,15 kita lambangkan dengan variabel G. Setelah kita menentukan variabel yang tidak bisa dipasangkan, maka akan kita tulis F sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F dan ditambah G. Sama dengan lagi di bawahnya, A itu sama dengan 0,1 ditambah B yaitu 0,2 ditambah nilai ditambah C 1,5, selanjutnya ditambah D ada 12,14, selanjutnya ada E 0,8 dengan 2,10. Selanjutnya ada F tambah F 8,12 dengan 10,14. Dan yang terakhir ada G 10,11 dengan 14,15. Maka selanjutnya, karena di soal itu menggunakan format ABCD, maka format ABC-nya bisa kita letakkan di bagian nilai yang kolom ini. Maka kita akan tulis di sini A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Selanjutnya kita akan menentukan maka kita tulis di variabel A bernilai 0, 0, 0 strip. Maka kita tulis A, B, C. Kenapa D-nya tidak ditulis? Karena di sini tidak bernilai atau strip. Selanjutnya di variabel B ada 0, 0 strip 0. Maka kita akan tulis A, B, D. Seperti variabel A tadi. Selanjutnya untuk variabel C ada 0 strip 01, maka kita tulis A, C, D aksen. Kenapa di sini D aksen? Karena D-nya itu bernilai 1. Selanjutnya ada variabel D bernilai 1, 1 strip 0. Maka akan kita tulis A aksen, B aksen, dan D. Selanjutnya ada variabel E dengan nilai strip 0, strip 0. Maka bisa kita tulis B dan D. Selanjutnya ada variabel F dengan nilai 1, strip, strip 0. Maka kita tulis dengan A aksen dan D. Dan yang terakhir ada variabel G dengan nilai 1 strip 1 strip. Maka kita tulis dengan A aksen dan C aksen. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Perkenalkan, nama saya Renan Alfarizi dengan NIM 2301742. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yang dimana penjelasan teman saya sebelumnya akan saya masukkan ke dalam tabel penyusun utama yang bisa ditulis ABC 0,1,
ABD 0,2, ACD 1,5, AC di aksen, kemudian A aksen, B aksen D 12,14, kemudian B D 0,8, 2,10, kemudian A aksen D 8,12, 10,14. Yang terakhir A aksen, C aksen 10,11, 14,15. Kemudian kita akan mengisi kolom suku min dengan melihat angka-angka yang ada pada penyusun utama seperti 0,1. Kita akan memberi silang pada kolom suku min 0 dan 1. Begitu juga seterusnya. 0, 2, 1, 5, 12, 14, 0, 8, 2, 10, 8, 12, 10, 14, 10, 11, 14, dan 15. Kemudian, untuk di baris paling terakhir ini, kita akan melihat ke atas apakah pada baris tersebut ada tanda silang atau tidak. Jika ada tanda silang, maka akan diberi tanda contreng. Setelah itu, kita akan menyederhanakan hasil yang ada dalam tabel ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Dengan cara kita akan melihat tanda silang yang berjajaran dari tabel suku min, yaitu seperti 0,1 dan 0,2. Di sini terdapat angka silang yang berjajar. Berarti kita bisa mengambil salah satu dari antara dua ini. Di sini saya akan mengambil yang A dengan memberi tanda bintang. Kemudian ada C 1,5. Nah, untuk D dan E, untuk D dia sudah ada di F dan DG. Jadi kita hanya perlu mengambil salah satu dari E, F, dan G saja. Karena di F dan G kebanyakan sama, jadi saya akan mengambil yang G. Setelah diberi tanda bintang, kita bisa menulis F sama dengan A ditambah C ditambah G sama dengan ABC ditambah ACD aksen ditambah A aksen C. Dengan demikian, inilah hasil dari penyederhanaan yang ada pada tabel penyusun utama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan juga sedikit saya ingin mengatakan tentang filsuf Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan senjata yang paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah dunia. Maka teman-teman, belajarlah banyak-banyak dan juga menuntut ilmulah sebanyak mungkin. Mungkin itu saja presentasi daripada kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.